Telak dan pedas, Johnny Allen bantah Gatot pernah diajak kudeta AHY, penulis X Hardy. Ini tentang kelanjutan pernyataan Gatot yang beberapa hari lalu sempat mengaku diajak untuk mengkudeta posisi AHY di Partai Demokrat. Tapi dia mengaku menolaknya. Nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Mosi tidak percaya, AHY turun. Setelah turun, baru pemilihan, kata Gatot lewat video yang diunggah di akun Instagramnya. Dia menolak diajak mengkudeta AHY karena mengingat jasa SBY yang pernah memberikan jabatan kepadanya. Saya Pangkostrat, dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan kepala staf Angkatan Darat. Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan, kata Gatot. Saya sempat membahas ini di artikel sebelumnya. Ini aneh, kenapa tidak ribut dari kemarin-kemarin? Kenapa baru ribut sekarang di saat isu ini mulai riuh? Saya perkirakan orang ini hanya ingin menunggangi isu ini untuk mendongkrak popularitasnya kembali. Logikanya, kalau memang dia benar diajak kudeta AHY dan setia pada SBY, harusnya dia laporkan ini ke SBY. SBY yang biasanya tidak tahan tutup mulut, pasti akan langsung koar-koar ke seluruh alam semesta dan kita bakal tahu isu ini dari dulu. Masuk akal, ternyata pernyataan Gatot ini dibantah mentah-mentah. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Kubu Muldoko, Johnny Allen Marbun, meminta Gatot tak asal beri pernyataan soal pengakuan tersebut. Pertama, mohon adik saya untuk mengatakan, siapa salah satu di antara kami yang melakukan KLB ini, yang dibilang mengajak. Tolong itu, jangan asal asbun, asal bunyi, kata Johnny. Johnny mengatakan, sebagai Jenderal Bintang 4, tak seharusnya Gatot bicara sembarangan, apalagi mengaku diajak terlibat untuk mengudeta posisi AHY. Sebagai seorang Panglima Jenderal Bintang 4 tidak mudah, tapi jangan asbun, katanya. Lebih lanjut Johnny mengatakan, pihaknya tak mungkin mendorong nama Gatot menjadi Ketua Umum Demokrat hasil KLB. Alasannya integritas Gatot dipermasalahkan. Kedua, soal integritas enggak mungkin kami mengajak dia. Ingat siapa yang mengangkat dia jadi Panglima, Jokowi, kata dia. Nah, kan jadi malu sendiri. Sekarang bola panas ada di tangan Gatot sendiri. Kalau merasa dia benar, silakan berikan bukti. Kalau diam saja, berarti benar dia cari sensasi saja setelah sekian lama dirinya tidak disorot oleh media. Terutama kami yang beberapa waktu terakhir ini seolah lenyap entah kemana. Ibarat muncul sebentar, cari sensasi, viral lalu lenyap tanpa kabar. Gatot harusnya tidak menggunakan cara seperti itu untuk membuat sensasi. Apalagi Gatot ini pernah menjabat sebagai Panglima TNI, jabatan yang bukan main-main. Integritasnya dipertaruhkan. Kalau ngomong harusnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bukan asal ngomong yang melebar kemana-mana apalagi terkesan ingin cari nama agar dapat simpati dan masyarakat berpikir, wow, Pak Gatot sungguh berintegritas dan gentleman. Boleh sih mau cari muka, tapi sungguh tidak etis menggunakan cara seperti ini apalagi kader Demokrat sudah membantahnya langsung. Sejak tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot memang kesannya berubah. Dari orang yang netral, setidaknya dari luar, menjadi orang yang tendensius. Apalagi setelah menjadi salah satu deklarator kami, dia menjadi makin berbeda. Lebih parah kalau kata orang awam. Apakah ini karena dia bergabung dengan kelompok sebelah yang notabene sakit hati terhadap Jokowi sehingga dia sendiri pun ikut ketularan? Beberapa kali dia membuat manuver yang melewati batas. Kadang sesekali dia play victim meski tidak sehebat SBY yang hobi prihatin itu. Kadang dia membuat pernyataan yang tendensius dan memojokkan. Tentu kita bertanya-tanya apa maksud dan niatnya di balik semua ini. Jawaban yang masuk akal adalah Gatot ingin ikut menikmati kursi kepemimpinan di politik. Dia pernah digadang-gadang sebagai calon presiden pada pemilu 2019 meski namanya kemudian hilang. Niat seperti itu tidak mudah. Salah satu faktor penting yang harus terpenuhi adalah bisa dipercaya masyarakat. Harus bisa mengambil hati dan simpati mereka. Yang artinya Gatot sangat butuh popularitas.
Namanya harus dilejitkan agar elektabilitas naik. Apakah karena ini, Gatot selama ini berkoar-koar membabi buta? Kalau benar, sungguh memalukan aja sih. Waspada. Manuver Gatot manfaatkan KLB Partai Demokrat untuk kepentingan pribadi. Siapa sih yang tidak kenal Gatot Nurmantio? Si mantan Panglima TNI yang kini jadi anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI. Ia saat ini memang bukan kader partai. Bukan pula pengurus ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Karena lembaga KAMI tempatnya bernaung tersebut sama sekali tidak memiliki legalitas organisasi dari Kemenkumham. Jadi, sampai saat ini KAMI itu statusnya masih belum jelas. Apakah perkumpulan, yayasan, ormas atau parpol? Gak tahulah apa yang menjadi alasan mereka gak mau membentuk ormas yang berbadan hukum. Padahal konon katanya orang-orang di KAMI itu adalah orang-orang yang paling mengerti tentang hukum. Seperti Reflai Harun, Ahmad Yani, Del kembali ke Gatot tadi. Orang ini cukup unik, karena merupakan politisi yang pengen jadi presiden tapi tidak punya partai. Entah bagaimana ceritanya, gak mau masuk partai tapi mau jadi presiden. Hehehe, bukankah setiap presiden yang terpilih sudah dipastikan merupakan kader partai? Karena nafsu berkuasanya itu pula si Gatot ini masuk ke segala isu untuk menyerang pemerintah. Apapun yang terjadi selalu dikomentarinya. Meskipun hal itu tidak sesuai dengan backgroundnya yang seorang pensiunan tentara itu. Mulai dari isu tenaga kerja asing, pengelolaan sumber daya alam, hingga meyakini Indonesia bisa bubar, tidak lepas dari nyinyiran Gatot termasuk soal penanganan COVID-19, juga ia komentarin. Ia meminta presiden beserta jajarannya untuk mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi. Padahal orang sehat kalau ekonominya lemah, pasti akan jadi sakit pula. Karena kesehatan dan ekonomi itu sepaket alias tidak bisa diutamakan salah satunya. Mesti diutamakan berbarengan. Begitupun dengan isu PKI. Ini juga yang menjadi makanan empuk Gatot sehari-hari untuk menakut-nakuti masyarakat. Soal isu PKI ini, ia satu suara dengan para kadrun yang doyan banget demo itu. Nah, teranyar, isu yang dimainkan oleh Gatot ini adalah soal Kongres Luar Biasa, KLB Partai Demokrat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini terjadi dualisme kepemimpinan di partai berlambang bintang Mercy itu. Satu pihak pro AHY dan satu pihak lagi ingin Ketua Umum Partai Demokrat tersebut diganti. Lantaran menurut mereka AHY tidak punya kapasitas untuk memimpin sebuah partai dan juga tidak punya etika terhadap para seniornya. Puncak dari dualisme itu terjadilah KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut pada tanggal 5 Maret tahun 2021 lalu. Dan yang terpilih menjadi ketua umumnya adalah Muldoko, si mantan Panglima TNI. Uniknya, Pak Moel ini bukan kader Partai Demokrat. Beda dengan dualisme yang terjadi di PPP dan Golkar. Semua ketua yang terpilih adalah kader partai itu. Memang betul dulu ia sempat jadi kader Hanura. Tapi sejak 2018 silam sudah mengundurkan diri. Kini malah terpilih jadi orang nomor 1 di Partai Demokrat. Lantas, apa arti dari semua ini? Jawabannya hanya satu, Partai Demokrat mengalami krisis kepemimpinan. Sehingga terpaksa harus meng-hire orang dari luar. Nah, dengan kondisi seperti ini Gatot coba tampil bak pahlawan. Ia sedemikian rupa mengumbar ke publik bahwa dirinya menolak tawaran untuk bergabung ke kubu kontra AHY di Partai Demokrat tersebut. Awalnya Gatot menceritakan ia diberitahu kalau dirinya digadang-gadang akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Banyak yang bertanya kepada saya, Bapak juga digadang-gadang menjadi ketum Demokrat. Ya, saya bilang siapa sih nggak mau. Partai dengan 8% besar, ujar Gatot, tanggal 8 Maret tahun 2021. Hingga ia menyinggung jasa-jasa SBY terhadap karirnya tersebut. Yang mana kala itu SBY lah yang mengangkatnya jadi KSAD. Maksud saya begini, apakah saya dibesarkan oleh dua presiden? Satu Pak SBY dan Pak Jokowi. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Ini kan ya sekarang ya lagi viral, Puma menerkam orang utan. Begitu anaknya nggak jadi dimakan,
Anaknya diangkat sama dia, dibawa sama dia, diamankan, binatang itu, lanjutnya lagi. Pertanyaannya, apa tujuan Gatot mengumbar dirinya menolak ajakan untuk ikut KLB itu? Bukankah kalau dia tidak menyampaikannya ke publik, tidak akan jadi masalah juga? Inilah liciknya si Gatot. Ia coba mancing di air keruh, alias mengambil kesempatan pada sebuah peristiwa yang pelik. Dengan ia tampil bak pahlawan bagi Partai Demokrat tersebut, ia akan mendapat simpati dari pendukung AHY dan SBY. Sehingga ia akan diajak bergabung ke kubu Yudhoyono itu untuk menjadi bumper melawan Muldoko. Dan ketika AHY memang sudah tidak mampu memimpin Partai Demokrat lagi, maka peluangnya untuk menggantikan posisi ketua umum tersebut sangatlah besar. Apalagi dia jenderal dan kubu sebelah juga jenderal. Tentu lawan sepadan Muldoko bukanlah AHY yang hanya mayor itu. Tapi si Gatot inilah. Untuk itu, kura-kura yang sebenarnya perlu diwaspadai oleh AHY dan SBY adalah muka manis si Gatot ini. Bukan Muldoko. Karena bagaimanapun juga sampai sekarang libido pengen berkuasanya masih